Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Qul ta'ala fil Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusikum wa ahlikum nar wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum muslimin Jemaah Masjid Al-Ikhlas, kajian Lentera Kolbu edisi Ramadan 1441 Hijriah. Marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah diberikannya. Tak lupa salawat dan salam tercurah ruah pada baginda Nabi Muhammad SAW, juga pada keluarga, pada sahabat, dan insya Allah kepada kita semua selaku umatnya. Jemaah Masjid Al-Ikhlas kajian Lentera Kolbu, berbahagialah kita karena sudah menjadi bagian umat yang memiliki agama yang sempurna, yang mengatur semua aspek kehidupan, dan salah satu aturan agung dari ajaran Islam adalah tentang keluarga. Betapa Islam telah memberikan aturan yang terbaik bagi umat manusia untuk melindungi keluarganya. Baiklah, nanti akan jelas kita ikuti kajian berikut ini bersama Al-Mukarram Ustadz Irwan Januar. Marilah kita ikuti kajian berikut ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin imamil mursyidin wal muttaqin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Jemaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah, peserta kajian Lentera Kolbu spesial Ramadan 1441 Hijriah. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita bisa bertemu di kesempatan kajian yang sangat luar biasa ini, di kajian spesial dalam keadaan yang tidak biasa, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi semangat kita, ghirah kita untuk mengikuti kajian ini, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan banyak manfaat untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan. Jamaah Masjid Al-Ikhlas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada agama yang memberikan perlindungan yang sangat luar biasa kepada keluarga melainkan agama Islam. Dulu pada saat Islam belum datang, kita bisa membaca dalam sejarah bagaimana kaum perempuan, anak-anak mendapatkan perlakuan yang tidak manusiawi pada zamannya. Di masa Nabi Ibrahim alaihissalam, pada saat itu kita bisa melihat bagaimana kekejaman Raja Namrus. Di masa Nabi Musa alaihissalam, Fir'aun memerintahkan untuk membunuh setiap bayi laki-laki. Di masa sebelum diutusnya Nabi kita Muhammad SAW, anak-anak perempuan yang kemudian mereka dibunuh oleh banyak ayah pada masa itu. Kemudian di berbagai macam negara pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan kehormatan, tidak punya hak milik, dan mereka dianggap seperti barang, seperti sepatu, seperti kursi yang bisa diperjualbelikan dan dilimpahkan pada siapa saja. Tapi Masya Allah, setelah Islam datang ke permukaan muka bumi ini, Allah memberikan kebaikan kepada umat manusia, termasuk memberikan perlindungan kepada wanita, kepada anak-anak, dan kepada keluarga. Ketika pada masa itu orang-orang menghinakan perempuan, Islam datang dengan mengatakan bahwa surga ada di bawah telapak kaki ibu.
Kemudian juga Rasul mengatakan inna nisa saqaiqur rijal. Sesungguhnya wanita itu adalah sahabatnya laki-laki. Kemudian Allah Ta'ala juga melarang kaum muslimin, melarang umat manusia secara keseluruhan untuk membunuh bayi. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Jangan kamu bunuh anakmu karena takut miskin. Kami yang memberikan rezeki kepada mereka dan kepada kamu juga. Sahabat kajian Lentera Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian juga pada masa jahiliyah dan di masa sekarang ini pun perzinahan merebak di mana-mana. Orang berzina mengumpulkan gundik, selir yang entah kemudian anak-anaknya tidak jelas nasabnya. Kemudian wanita diperjualbelikan. Tapi pada saat Islam datang, Islam hanya menghalalkan satu pintu, yaitu pernikahan. Ini bukan lain dan bukan lain melainkan untuk memberikan pembelaan kepada umat manusia, memberikan kehormatan, mengangkat martabat manusia, dan juga untuk melindungi garis keturunan umat manusia. Allah mengharamkan zina dengan mengatakan, "Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila." Jangan kalian mendekati zina, karena zina itu adalah keji dan seburuk-buruknya jalan. Lalu Allah buka hanya satu pintu yang sangat mulia, sangat agung, yaitu pintu pernikahan. Bahkan kemudian Nabi kita Muhammad SAW memberikan dorongan kepada para pemuda yang telah sanggup untuk menikah, untuk menyegerakan pernikahan. Nabi bersabda, "Ya masyarul syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatajawwaz." Wahai para pemuda, siapa di antara kalian yang telah sanggup menikah, maka menikahlah. Dan dengan menikah ini, kata Nabi SAW, menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Dan bila tidak mampu, kemudian Nabi SAW memberikan perintah melaksanakan ibadah puasa. Sahabat kajian Lentera Kolbu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, para bapak dan ibu yang mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah. Sampai di sini kita melihat betapa Islam memberikan perlindungan yang sangat luar biasa, sangat istimewa terhadap umat manusia. Dan semenjak kedatangan Islam, kehidupan umat manusia, terutama kaum wanita, anak-anak, dan perempuan mendapatkan kehidupan yang tumakninah, yang kehidupan serba tenang. Kaum wanita tenang, ditempatkan di dalam rumah, diberikan perlindungan oleh suami mereka, oleh ayah mereka. Lalu anak-anak pun mendapatkan perlindungan, dijaga, diberikan nafkah, dan disayangi oleh orang tua mereka, termasuk oleh ayah mereka. Dan tidak lagi membedakan apakah anak perempuan atau anak laki-laki, semua mendapatkan pengayoman, mendapatkan perlindungan yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat kajian Lentera Kolbu yang mudah-mudahan dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadaan seperti ini tidak terjadi melainkan di dalam syariat Islam. Yang pertama, syariat Islam itu memberikan perlindungan kepada wanita dan kepada anak-anak. Yang kedua, syariat Islam melindungi manusia dari perbuatan yang keji, yang tercela, itu perbuatan zina, dan hanya menghalalkan pernikahan sebagai satu-satunya jalan hubungan antara pria dengan wanita. Kenapa? Karena dengan pernikahan maka kehormatan manusia terjaga. Lalu kemudian garis keturunan manusia juga terjaga. Sementara tanpa pernikahan, bila dengan perzinahan, kumpul kebo ataupun namanya, kita bisa melihat banyak anak-anak yang lahir tanpa diketahui siapa orang tuanya, siapa bapaknya, siapa ibunya. Dan ada juga yang kemudian begitu lahir dibuang di tempat sampah, disolokan, ditaruh di depan musola, atau dioper, bahkan dijual pada orang lain. Bahkan yang tidak beruntung lagi, ada yang dibunuh, digugurkan oleh ibunya sebelum terlahir ke alam dunia sebagai dampak dari perbuatan zina yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Sahabat kajian Lentera Kolbu yang dirahmati Allah Ta'ala, para bapak dan para ibu yang dirahmati Allah, maka subhanallah, bahwa kalau kita kembali melihat kepada ajaran Islam, Islam memberikan rahmatan lil alamin, memberikan perlindungan, memberikan rahmat kebaikan pada umat manusia, terutama kepada siapa? Kepada kita, keluarga kita, kepada istri kita, pasangan kita, anak-anak kita, bahkan sampai zuriyah, cucu dan cicit kita mendapatkan perlindungan yang sangat istimewa dari ajaran Islam. Para peserta kajian Lentera Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari sini kita maka harus kembali melihat bagaimana kehidupan kaum muslimin pada hari ini. Sesungguhnya kita melihat bahwa kehidupan umat Islam pada hari ini masih sangat jauh dari ajaran Islam, termasuk di dalam kehidupan sosial,
di dalam hubungan antara pria dengan wanita, termasuk dalam pembinaan keluarga. Sangat banyak saudara-saudara kita atau mungkin kita yang masih jauh dari ajaran Islam. Padahal bukankah kita beriman bahwasanya Al-Quran itu dari Allah dan berisi kebenaran dan berisi petunjuk? Di bulan Ramadan sekarang ini kita hadir 14 abad yang silam, Allah Ta'ala telah menurunkan Al-Quran sebagai apa? Sebagai petunjuk. Syahrul Ramadan allazi unzila fil Quran hudal linnasi wa bainati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan, bulan Allah turunkan Al-Quran. Fungsinya apa? Hudal linnas. Pertama sebagai petunjuk bagi manusia. Lalu wa bainati minal huda, memberikan penjelasan tentang petunjuk dan juga sebagai furqan, perkara yang membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang hal dengan haram. Itu Al-Quran. Nah, kalau seandainya kita sekarang sudah ada di bulan Ramadan, kita baca Al-Quran, tapi Al-Quran isinya yang sebagian besar berisi tuntunan syariat dalam kehidupan, tidak kita jadikan sebagai pedoman dalam amal, panduan dalam amal, tidak sebagai juga furqan yang membedakan yang hak dengan yang batil, maka Al-Quran menjadi tidak ada nilainya. Dan kita yang berdosa karena kita mengabaikan Al-Quran, termasuk Al-Quran tidak lagi bermanfaat untuk keluarga kita bila kita kemudian berpaling dari Al-Quran. Dan yang rugi bukan Al-Quran, bukan Allah, tapi keluarga kita. Allah telah berfirman, "Man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia mendapatkan kehidupan yang serba susah, serba sengsara. Maka perhatikan, setiap keluarga-keluarga muslim yang jauh dari Quran, tidak pernah hidup dengan membaca Al-Quran, atau juga mereka tidak pernah tilawah Quran, tidak pernah tasmi' mendengarkan Al-Quran, tidak pernah mengkaji Al-Quran, dan tidak menjadikan Al-Quran sebagai aturan dalam kehidupan keluarga mereka, maka yang tadi Allah firmankan, fa inna lahu ma'isyatan dongka, mereka akan mendapatkan kehidupan yang serba susah, serba sempit. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit itu bukan tidak punya uang, bukan tidak punya rumah. Mereka mungkin berlimpah harta dunia, tapi dada mereka sempit karena tidak mendapatkan dan tidak menggunakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita perhatikan, di Indonesia ini tingkat perceraian sangat tinggi. Setiap 1 jam 40 pasangan bercerai. Kemudian jumlah anak-anak yang terlantar, jumlah kekerasan dalam rumah tangga, bahkan sampai dikatakan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Indonesia sudah darurat kekerasan terhadap anak-anak. Karena begitu banyak orang tua yang mereka tidak sabar dan tidak tahu bagaimana cara mengasuh, mendidik dan membesarkan anak-anak mereka. Belum lagi kemudian anak-anak yang tumbuh dan besar, tapi mereka tidak ada di jalan Allah Ta'ala. Tumbuh sebagai anak-anak yang kemudian kerjanya hanya merongrong harta orang tua, menyusahkan orang tua. Ketika besar jadi orang yang mereka tidak memberikan manfaat, malah melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, melakukan manipulasi, merusak masyarakat. Ini adalah buah, adalah dampak yang Allah sebut ma'isyatan dongka, kehidupan yang sempit, yang jauh dari kehidupan. Padahal sejatinya Islam adalah agama yang memberikan perlindungan terhadap keluarga. Tapi perlindungan itu dan barokah serta rahmat itu baru akan terasa jika kita kembali pada Quran, kita kembali pada Islam. Kita jadikan Al-Quran sebagai pegangan hidup kita, kita jadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam hidup kita, sehingga kita ada di jalan yang lurus, jalan yang Allah berikan ridha, Allah berikan barokah di sana itu. Bagaimana caranya? Yang pertama, para jamaah peserta kajian Lentera Kolbu yang Allah muliakan, yang pertama, maka kita imani bahwa hanya Islam satu-satunya agama yang memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Maka kalau kita nanti membaca ayat-ayat Quran, membaca sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW, membaca kemudian penjelasan para ulama, dalam hati kita tidak ada keraguan-raguan lagi untuk menerima Islam. Tapi kalau kita tidak mengimani, tidak menganggap Al-Quran, tidak menganggap baginda Rasul sebagai petunjuk dari Allah, maka mau berapa kali pun dibacakan ayat Quran, tidak akan terkena dalam hati kita, tidak akan berbekas dalam hati kita. Bukankah sekarang banyak orang-orang Islam tapi mereka malah memusuhi ajaran Islam? Ketika dibacakan ayat-ayat Allah, mereka berpaling, melengos dan mengatakan ayat ini gak cocok zaman sekarang. Pada masa lampau cocoknya. Ini adalah golongan
yang mereka sudah tidak mau lagi menjadikan Islam, Al-Quran dan sudah sebagai tuntunan dalam kehidupan. Yang seperti ini, maka niscaya akan mendapatkan apa yang tadi Allah katakan, ma'isyatan dongka, kehidupan yang serba sulit, serba susah. Yang pertama yang sangat penting, sangat urgent, yang sangat esensial adalah menjadikan Islam, mengimani Islam sebagai tuntunan dalam kehidupan kita. Dan kita benar-benar sudah sebagai seorang muslim. Tinggal kita kemudian memperkuat keyakinan kita, menambah pemahaman kita, dan jadikan sebagai panduan dalam kehidupan. Ini yang pertama. Lalu yang kedua adalah kemudian mari kita mulai secara bertahap kita rombak nilai-nilai yang ada dalam keluarga kita. Kalau dulu seandainya di antara kaum muslimin ada yang berpikir bahwa nafkah keluarga tidak perlu yang halal, maka sekarang kita rombak cara berpikir kita. Mari kita berpikir untuk mendapatkan dan mencari harta yang halal sebagai nafkah keluarga kita. Karena baginda Nabi mengatakan, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bihi. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, maka neraka lebih layak membakar daging tersebut. Mari kita cari nafkah yang halal. Karena dari nafkah yang halal ini Allah akan berikan barokah. Allah tambah kebaikan untuk keluarga, di mana seorang suami pencari nafkah memberikan nafkah yang halal untuk anak dan istrinya. Lalu yang ketiga, jalankanlah tugas dan pokok serta fungsi ayah dan ibu di dalam keluarga sesuai tuntunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita para ayah, kaum lelaki, Allah berikan tugas sebagai pemilik qawwam, pemilik kepemimpinan di dalam keluarga. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Di sini kepemimpinan yang dimasukkan oleh Allah adalah kepemimpinan yang meriayah, yang penuh kasih sayang, tapi juga ketegasan dalam menegakkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ayah, tegakkan kepemimpinan dalam rumah tangga. Bimbing senantiasa istri, anak-anak kita agar selalu ada di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika istri akan melenceng perbuatannya, keluar rumah tidak mau menutup aurat, maka kita sebagai suami, sebagai seorang pemimpin dalam rumah tangga, mengingatkan dengan mengatakan, istriku, ini kewajiban dari Allah. Pakailah agar Allah memberikan engkau barokah dan perlindungan. Bila masih menolak, kita berikan nasihat. Bahkan kemudian sampai ada nanti ya hukuman yang bisa diberikan suami kepada para istri yang membangkang atas perintah suaminya begitu. Kemudian para suami, kita sebagai laki-laki juga berkewajiban memberikan nafkah yang terbaik untuk anak dan istri kita. Jangan sampai seorang suami mengabaikan nafkah. Dia tidak mau mencari nafkah, hanya duduk di rumah saja, diam di rumah saja, nggak mau bekerja, tidak mau berusaha. Walaupun dia punya uang, tidak dipakai memberikan nafkah pada anak dan istrinya. Tidak sedikit laki-laki yang dia punya nafkah yang besar, punya penghasilan besar, tapi sedikit memberikan nafkah untuk anak dan istrinya. Padahal Allah Ta'ala sudah memberikan kewajiban ini kepada laki-laki. Allah berfirman bahwasanya kewajiban setiap bapak, wa 'alal mudillahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Kewajiban atas setiap suami, setiap bapak memberikan makanan dan pakaian dengan cara yang ma'ruf. Di dalam surat lain Allah juga memberikan kewajiban kita laki-laki memberikan hunian, tempat tinggal yang ma'ruf, yang layak. Ya Allah perintahkan di sini ma'ruf. Bukan asal-asalan, juga bukan berlebihan, tapi yang ma'ruf, yang sesuai dengan kondisi masyarakat, yang sepadan, yang setara dengan keadaan masyarakat. Ini kewajiban kita. Agar apa? Agar nanti istri kita bisa fokus di rumah, membimbing anak, mengasuh anak, kemudian mengurus rumah tangga, dan melayani suami ketika ada di rumah, seperti itu. Lalu, tupoksi, tugas pokok dan fungsi para istri, jalankanlah. Apa itu? Sebagai makmum di dalam rumah tangga. Para istri disebut oleh seorang ulama, Alamah Syekh Taqi Adabhani, dikatakan punya peran yang sangat luar biasa. Itu apa? Umun warbatu bait. Bahwa seorang perempuan punya peran pertama sebagai seorang ibu, dan kedua sebagai pengatur rumah tangga. Barangkali masih ada muslimah atau juga muslimin yang beranggapan sebagai ibu rumah tangga itu kurang berharkat, kurang bermartabat. Nah, ini pandangan yang keliru. Karena sebenarnya para psikolog barat, mereka sudah mengatakan bahwa kalau Anda ingin membangun satu bangsa, maka didiklah perempuan. Karena dari rahim perempuan akan muncul nanti para pemimpin bangsa. Sekarang bayangkan kalau para perempuan ini tidak mau menjadi ibu atau tidak menjalankan fungsi yang benar sebagai ibu, maka bisa jadi
Anak-anak itu lahir, tumbuh dan besar bukan di dalam keadaan yang baik, tidak punya norma, tidak punya moral, tidak berakhlak, karena ibunya tidak memberikan tuntunan dalam kehidupan anak-anak mereka. Nah, buat para muslimah, buat para akhwat fillah, banggalah sebagai seorang ibu rumah tangga, sebagai seorang istri, karena itu merupakan pekerjaan yang sangat mulia yang tadi menentukan masa depan bangsa ini. Ulama mengatakan al-mar'atu imadul bilad. Perempuan itu tiangnya satu negeri. Bayangkan, jadi buat Anda para muslimah, buat Anda para ibu, Anda ini tiangnya satu bangsa. Kalau tiangnya lurus, bangsa itu lurus. Tapi kalau tiangnya bengkok, ambruklah bangsa itu. Kalau para perempuan kemudian tidak mau menjalankan tugasnya sebagai seorang ibu dan pengatur rumah tangga, ambruk bangsa itu. Kalau para perempuan lebih sibuk, dia berkarir mencari nafkah di luar, sementara suami sudah mencukupi sebetulnya, dia masih fokus bagaimana yang namanya menjaga eksistensi diri, aktualisasi diri, begitu kan. Sementara anak-anak yang lahir di rahim ibu ini kemudian tidak mendapatkan pengasuhan dan pendidikan yang layak, maka sebetulnya para ibu itu sedang menghancurkan bangunan satu bangsa, karena para ibu adalah imadul bilad, pilarnya satu negeri. Kalau satu negeri itu perempuannya baik, menjalankan tugas dengan baik, selamat negeri itu. Tapi kalau kemudian perempuan ini tidak menjalankan tugas dengan baik, ambruklah negeri itu. Maka para ibu, para muslimah, jangan main-main. Itu tugas yang sangat luar biasa, kewajiban sangat agung menjadi seorang ibu. Begitu pula menjadi seorang istri sangat agung pula. Karena panglima perang hebat manapun, dia membutuhkan kehadiran seorang istri. Bahkan Nabi dan Rasul pun mereka membutuhkan istri. Maka Allah nikahkan para nabi, para rasul dengan para wanita, agar ada yang mengurusi kehidupan mereka, agar nanti para suaminya berdakwah, ya, melayani umat, kemudian juga berbakti kepada Allah. Istri-istri mereka ini yang mengurus rumah tangga mereka. Di para muslimah, para ibu-ibu yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tugas pokok dan fungsi yang harus jalan dalam rumah tangga. Karena kalau nggak berjalan, ambruk keluarga. Bahkan tadi kata ulama, satu negeri bisa ambruk kalau perempuan yang tidak menjalankan tugasnya. Lalu masih tugas para ibu, para muslimah, bahwa seorang ibu dan muslimah ini ketika ada dalam rumah tangga harus ingat, setinggi apapun status Anda, sehebat apapun gelar Anda, jabatan Anda, tapi begitu dalam rumah, maka suami adalah imam untuk Anda. Maka letakkanlah diri Anda di bawah kehormatan suami. Muliakan suami Anda, taati suami Anda, kemudian layani kebutuhannya. Kan itu merupakan tugas yang sangat agung yang diberikan Allah kepada seorang muslimah. Di sini bukan berarti ada penindasan kepada perempuan, bukan. Tapi merupakan tanda kerjasama, persahabatan, dan menjalankan tugas yang telah diamanahi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seorang istri taat kepada suaminya, melayani suaminya, dia menjalankan misi dari langit, dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah buka nanti berbagai macam pintu kebaikan. Dalam satu hadis disebutkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW, ya, bahwasanya seorang wanita yang dia meninggal, yang dia wafat berpulang kepada Allah, tapi kemudian suaminya ridho kepada dia, tidak ada perasaan sakit hati, tidak ada perasaan dendam, istrinya meninggal, dia dalam hati merasa lepas, ikhlas, legowo melepaskan istrinya karena sudah mendapatkan banyak amal bakti dari istrinya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Maka dia akan dipanggil oleh Allah Ta'ala lewat 7 pintu surga yang mana dia boleh masuk dari sana. Para muslimah, para ibu, peserta kajian antara kolbu yang mudah-mudahan dijaga dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Di antara kerusakan rumah tangga keluarga hari ini karena banyak suami dan istri tidak menjalankan peran, tugas pokok dan fungsi sesuai dengan tuntunan agama Allah. Mereka menjalankan tugas pokok dan fungsi ini segenap hati mereka, tawar-menawar. Bahkan ada pasangan yang ketika menikah buat perjanjian bahwa gak mau saya diatur oleh suami pun tidak mau kemudian memberikan nafkah yang full kepada istri. Kalau sudah seperti dari awal, alamat akan hancur, akan berantakan. Maka buat apa berpusing-pusing? Kita kembalikan pada Islam. Di dalam Islam bahwa sudah ada aturan yang jelas mana tugas pokok dan fungsi suami, mana tugas pokok dan fungsi istri dalam rumah tangga. Yang kalau ini berjalan, maka insya Allah akan datang yang namanya sakinah, mawaddah, warahmah. Terjadi kehidupan keluarga yang baik, yang mendatangkan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Jamaah peserta kajian Lentera Kolbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga, bahwasanya kita sebagai orang tua maka punya kewajiban untuk memberikan pendidikan dan nafkah yang terbaik untuk anak-anak kita. Allah taala dalam Al-Qur'an mengingatkan kepada kita, khususnya para bapak, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini tugas kita orang tua, melindungi anak-anak kita dari panasnya api neraka. Karena yang bisa menentukan anak itu jadi baik atau tidak, di antaranya orang tua. Hidayah dari Allah, tapi kita yang menjadi wasilah hidayah tersebut. Baginda Nabi menyebutkan, ma min mauludin illa yuladu alal fitrah. Tidaklah setiap anak itu lahir melainkan dalam keadaan fitrah, keadaan suci. Sampai nanti kedua orang tuanya, berarti bapak dan ibunya ini, yang menjadikan anak itu Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Pertanyaan saya, ayah bunda sekalian, bapak ibu sekalian, anak kita ingin jadi apa? Yahudi, Majusi, atau Nasrani? Itu bergantung pada kita. Kalau kita menanamkan pada anak budaya hedonis, kebebasan, maka tinggal pilih anak kita seperti itu. Tapi kalau kita ingin agar anak kita selamat dunia dan akhirat, bahkan anak kita nanti bisa membantu dengan doanya untuk kita orang tua, sehingga kita orang tua mendapatkan perlindungan dari Allah berkat doa anak-anak kita, maka siapkan anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas pokok orang tua harus berjalan. Sekarang ini banyak anak-anak mengalami broken home karena orang tua mereka sibuk dengan urusan masing-masing. Bapaknya pergi pagi pulang malam, ibunya juga sama pergi pagi pulang malam. Ada juga bapak yang kerja, ada ibu yang gak kerja tapi sibuk sosialisasi, jalan-jalan, shopping, kopi-kopi cantik kemana-mana begitu. Anak pulang ke rumah tidak ada orang tua. Sabtu Minggu bapaknya masih lembur juga atau tugas keluar kota begitu. Sabtu Minggu ibunya malah sosialisasi lagi, arisan di mana-mana. Anak terbengkalai. Ini disebut oleh salah seorang tokoh pendidik Islam, yaitu Syekh Abdullah Nasir Uluwan. Beliau mengatakan anak yatim itu bukanlah anak yang ditinggal mati orang tuanya dalam keadaan miskin, tapi anak yatim itu adalah anak yang mendapati bapaknya sibuk dan ibunya menelantarkannya. Itulah anak yatim. Jadi anak yatim itu yang hakiki seperti itu. Anak yatim yang bapaknya sibuk, ibunya menelantarkannya. Ini musibah besar. Padahal berapa banyak orang tua yang mengharapkan kelahiran anak, tapi Allah belum juga berkenan memberikan keturunan pada mereka. Nah, ini ada orang tua sudah diberikan keturunan oleh Allah, tapi disia-siakan. Tidak diberikan pendidikan yang terbaik, tidak diberikan juga pengayuman yang terbaik, dan tidak dikenalkan kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Hadirin peserta kajian Lentera Kolbu yang Allah muliakan, dan juga Bapak Tosi sebagai host dalam acara ini. Oleh karenanya mari kita jalankan tugas sebagai orang tua sebaik-baiknya, karena Allah sudah memberikan syariat yang komplit yang memberikan perlindungan pada keluarga, mulai dari pernikahannya, tugas dan pokok peran dan tugas fungsi suami dengan istri, dan juga kemudian peran orang tua di dalam pendidikan dan pengasuhan anak-anak. Seandainya ini berjalan, maka niscaya akan memberikan kebaikan pada kita dan keluarga kita. Terakhir, bahwa agama Islam bukan hanya mewajibkan perlindungan pada keluarga pada orang tua saja, tapi negara pun diberikan amanah, diberikan tanggung jawab oleh Allah Ta'ala untuk melindungi keluarga, melindungi setiap warga, termasuk melindungi anak-anak. Di masa Khalifah Umar bin Khattab anhu, beliau sampai kemudian memberikan insentif, memberikan bantuan kepada setiap anak yang lahir, agar mereka tidak mendapatkan kekurangan gizi, agar mereka punya gizi yang cukup. Kemudian juga Sayyidina Umar pernah menegur seorang bapak yang karena dia menelantarkan pendidikan agama pada anaknya. Kemudian juga pada masa berikutnya Islam memberikan perhatian besar pada keluarga dan juga pada anak-anak. Dalam Islam, negara punya kewajiban besar untuk memberikan perlindungan pada keluarga dan anak-anak. Inilah Islam, agama yang sangat luar biasa, agama yang syamilan dan kamilan, sempurna dan menyeluruh, yang memberikan perlindungan kepada setiap manusia, bahkan pada keluarga. Dan dalam Islam ada hukum-hukum khusus
yang memberikan jaminan perlindungan kepada keluarga. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi keluarga yang mendapatkan hidayah dari Allah. Para bapak menjalankan tugasnya, perannya sebagai seorang suami dan seorang ayah sesuai tuntunan agama, dan para ibu, para muslimah menjalankan tugasnya dan fungsi sebagai seorang ibu dan seorang istri sesuai dengan tuntunan agama Allah. Lalu berdua menjadi orang tua yang terbaik untuk anak-anak, agar anak-anak ini tumbuh dan berkembang besar, lahir sebagai anak-anak yang saleh dan solehah, dan juga senantiasa memperjuangkan agama Allah, sehingga kita bisa memperbaiki masyarakat ini agar menjadi masyarakat yang lebih baik di dalam tuntunan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian singkat ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya juga pada Bapak Tosi selaku host dan moderator pada acara ini. Mudah-mudahan Allah memberikan kebaikan, memberikan kita manfaat, memberikan kita juga ampunan di bulan penuh ampunan, memberikan rahmat di bulan penuh rahmat, dan memberikan juga keagungan di bulan penuh keagungan ini. Dan mudah-mudahan Allah menerima segala amal ibadah kita, agar kita terlahir nanti di bulan berikutnya sebagai orang-orang yang terbebas dari segala dosa dan kesalahan. Hadallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah